Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Kun. Dan dalam masa-masa Hari Raya Pentakosta, kita bersyukur bahwa ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita karenanya. Hari ini, saya mau menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Angin Sepoi-Sepoi atau Gentle Whisper. Saya mendasari firman Tuhan hari ini di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ayat 12 demikian, dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ayat 13, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu goa itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudara-saudaraku yang terkasih, sedemikian jauh pembacaan kita hari ini sesuatu yang luar biasa. Terkait dengan Hari Raya Pentakosta, kita bisa melihat di dalam Kisah Rasul pasal 2, ayat yang kedua, mengatakan sesuatu yang luar biasa. Saudara, di loteng Yerusalem terjadi pencurahan Roh Kudus secara spektakuler. Dan kepada murid-murid Yesus yang berjumlah kurang lebih 120 orang, di mana mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 2 ada kata, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Saudaraku, Tuhan melawat murid-murid Yesus saat itu 120 orang dengan secara spektakuler karena dari langit yang terbuka, saudaraku, ada suatu bunyi seperti tiupan angin keras dan bahkan ada seperti nyala-nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka yang 120 murid-murid itu, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini sesuatu yang spektakuler terjadi. Ketika saya baca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 12 dan 13, Tuhan juga melawat satu pribadi, yaitu seorang nabi yang namanya Nabi Elia ini, seorang nabi yang sedang putus asa, sedang mau mati, bersembunyi dari hadirat Tuhan. Dan di sini, saudaraku, Nabi Elia tidak tergerak dan tidak terganggu dengan adanya angin keras yang membelah gunung-gunung, meratakan bukit-bukit, dan ketika ada gempa bumi yang dahsyat luar biasa, dan bahkan ada api yang membakar luar biasa, tetapi Nabi Elia terganggu dengan adanya angin sepoi-sepoi basah. Tuhan bisa melawat sekelompok murid-murid yang 120 orang yang sedang menanti-nantikan Tuhan, yang sedang mencari wajahnya, yang sedang berdoa bersama-sama dengan spektakuler, luar biasa, dengan angin yang keras dan seperti lidah-lidah api yang hinggap kepada mereka. Tetapi Tuhan juga bisa melawat satu pribadi yang sedang putus asa, yang sedang ingin mati, yang sedang bersembunyi. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami seperti Elia, Nabi Elia yang mau mati oleh karena perkataan intimidasi, yang sedang mengalami mungkin keputusasaan. Saudaraku, ada orang-orang yang mungkin sudah jauh dari hadiratnya. Tetapi Tuhan bisa melawat saudara. Bisa melawat dan mengubahkan saudara.
Tuhan bisa bekerja di dalam spektakuler, tapi juga Tuhan bisa bekerja secara biasa saja dengan angin sepoi-sepoi. Dan saudaraku, dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 12 dan 13, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah, dan Elia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Dan saudaraku, saya percaya kata ini, firman ini timbul di dalam hati dan pikiran saya, yaitu Yesaya 55 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya, rancanganku bukanlah rancanganmu, seperti tingginya langit dan bumi, demikian jauhnya bedanya rancanganku dengan rancanganmu, jalanku dengan jalanmu. Tuhan lawatannya tidak bisa diprediksi, jalan-jalannya tidak bisa diprediksi. Kalau kita bisa prediksi dia bukan Tuhan. Tetapi dia sanggup untuk melawat setiap kita. Bahwa di dalam kelompok yang sedang mencari Tuhan saat ini. Sebagai gereja yang sedang berseru, berdoa, mencari wajah Tuhan. Tuhan sanggup untuk melawat. Tuhan sanggup melawat dengan spektakuler. Tetapi juga dia sanggup melawat orang-orang yang sedang putus asa. Orang-orang yang sedang mungkin tiada harapan. Ada orang-orang yang mungkin mau bunuh diri, mau mati. Udah desperate, tapi Tuhan sanggup untuk melawat dan membangkitkan kembali, mengubahkan kembali hidup kita. Saudaraku, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Dan biarlah saudaraku, kita menyiapkan diri kita untuk lawatan Roh Kudus-Nya. Saudaraku, salah satu daripada syarat untuk kebangunan rohani adalah miliki rasa haus dan lapar akan Tuhan dan firman-Nya. Saudaraku, saya ada di dalam satu gereja yang sebelumnya mendapat lawatan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, orang yang datang dengan baru di tempat parkir saja sudah dijamah Tuhan. Mereka jatuh dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Hidup mereka diubahkan. Dari pagi sampai malam. Satu hari nggak berasa mereka nyembah Tuhan. Mereka muji Tuhan. Tapi ketika saya ada di sana, itu sepertinya biasa-biasa saja kembali. Saudara, masih ada ibadah. Mereka menyanyi masih antusias. Tetapi hadirat Tuhan sepertinya juga ada juga. Tapi lawatan yang seperti sebelumnya sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa sih yang menyebabkan kebangunan rohani itu terjadi? Dan saya diingatkan di dalam Amsal 27 ayat yang ke-7 demikian bunyinya. Amsal 27 ayat 7 dikatakan, orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Oh, rupanya saudaraku, saya mendapatkan ayat ini untuk mendapatkan lawatan Tuhan. Roh Kudus menjamah, melawat. Saya percaya kita perlu memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan untuk mencari wajah-Nya selalu, berseru berdoa. Matius 5 ayat 6 katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dan mereka akan dipuaskan. Oh, luar biasa saudaraku. Dan dikatakan di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, Tuhan Yesus di akhir ibadah, dikatakan saudara, di akhir perayaan, Tuhan Yesus mengundang semua. Dikatakan, barang siapa haus, mari datang kepadaku dan minum. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, dikatakan sesuai dengan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Roh Kudus sudah dicurahkan pada hari Pentakosta. Dan saya percaya Roh Kudus sudah ada di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku, barang siapa yang lapar dan haus, saudaraku, untuk mencari wajah-Nya bukan hanya sekedar tangannya. Tuhan akan melawat setiap kita, memenuhi kehidupan kita. Sungguh luar biasa, ada hal-hal yang ajaib terjadi. Ada hidup-hidup yang diubahkan, dan ada keberanian, ada keyakinan, ada pemulihan di dalam hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Nah, saudaraku,
setiap lawatan Tuhan, setiap kebangunan rohani, ada dua unsur ini yang penting, saudara. Yang pertama, saudaraku, ada Roh Kudus dan ada firman Tuhan. Oleh sebab itu kita orang-orang yang percaya perlu dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan hanya penuh dengan Roh Kudus, tapi juga penuh dengan firman Tuhan. Karena kalau kita cuma dipenuhi oleh Roh Kudus, saudaraku, kita mungkin bahasanya cuma surga, surga, surga dan tidak membumi. Tetapi kita perlu dipenuhi oleh firman Tuhan. Nah, saudaraku, karena firman Tuhan, Roh Kudus bekerja sesuai dan selaras dengan firman Tuhan. Nah, saudaraku, di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 3, di situ ada chaos karena bumi belum berbentuk. Dikatakan gelap gulita menutupi samudra raya. Sekalipun ada Roh Allah yang melayang-layang, tetapi chaos ini masih terjadi. Kita tahu, saudara, sekarang ini chaos terjadi di seluruh dunia karena masalah dengan pandemi dan segala akibatnya, saudara. Tapi saya percaya ketika Roh Allah ada dan ketika firman Tuhan datang, bertemu dengan Roh Allah, dikatakan Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan chaos itu, saudaraku, berubah menjadi keteraturan. Oh, saudaraku, kita membutuhkan terang firman Tuhan, terang perwahyuan Tuhan, supaya chaos yang terjadi di dunia ini menjadi teratur kembali dalam tatanannya Tuhan. Oh, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Perlu firman dan Roh Kudus, saudaraku. Terjadi kebangunan rohani. Dan orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus dan firman Allah menjadi alat-alat Tuhan di akhir zaman ini, saudara. Dan yang kedua, saudaraku, kita membaca dalam Yehezkiel pasal 37. Dan Nabi Tuhan, Nabi Yehezkiel melihat tulang-tulang kering yang begitu berserakan di lembah. Dan tulang-tulang kering ini menggambarkan orang bangsa Israel yang sedang putus asa ada di dalam pembuangan, saudara. Dan mereka tidak melihat solusi jalan keluar. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan oleh Tuhan kepada Nabi Yehezkiel, bernubuatlah kepada tulang-tulang kering ini, saudaraku, nafas hidup itu, supaya datang ke dalam setiap tubuh-tubuh yang mati, seperti tulang-tulang kering, orang-orang yang putus asa, ketika napas hidup itu mengalir karena nubuat daripada nabi itu. Saudara, saya percaya akan ada, saudaraku, urat-urat, kemudian daging, dan kulit menutup. Dan ketika ada Roh Allah melanda dan masuk ke dalam tubuh yang seperti tulang kering itu, yang belum ada nyawanya, dan terjadi kebangkitan. Tulang-tulang kering ini, orang-orang yang putus asa, diubahkan Tuhan. Oleh karena Roh Allah dan firman Tuhan yang dinubuatkan, yang dideklarasikan, menjadi tentara-tentara yang besar, yang berjejakan kakinya untuk siap mendapatkan perintah daripada Tuhan di dalam akhir zaman ini yang dikatakan zaman new normal. Saya percaya, saudaraku, kalau ada firman dan ada Roh Allah, di situ ada kebangkitan, kebangunan rohani terjadi, saudara. Yang kemudian, saudara, Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai kepada ujung-ujung bumi. Dan saudaraku, ketika para rasul, saudaraku, dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup mereka diubahkan. Mereka yang takut diubahkan menjadi berani memberitakan firman Tuhan. Sekalipun ada aniaya, sekalipun ada ancaman, mereka berani memberitakan firman Tuhan. Dan mereka, saudaraku, melihat ada tuaian yang besar. Rasul Petrus dan teman-teman rasul yang lain mendapatkan jiwa-jiwa 3.000 orang bertobat dengan khotbah-khotbah yang diurapi oleh Tuhan. Nah, saudaraku, saya percaya ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, saudara, ada hidup yang berubah.
ada keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Gerejanya menjadi gereja yang berdoa. Dan saudaraku, ada kegoncangan terjadi ketika gerejanya berdoa. Dan saudaraku, hidup mereka dipenuhi oleh kasih karunia yang bertambah-tambah, saudaraku. Kasih karunia berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Dan mereka, saudaraku, dipakai Tuhan dengan luar biasa, saudaraku. Saya ada di ujung akhir daripada apa yang saya mau sampaikan. Dan saudaraku, ini suara daripada firman Tuhan. Tuhan mau kita mengenal secara pribadi. Dan pertanyaan yang sama yang dilontarkan kepada murid-muridnya saat itu, pertanyaan yang sama juga dilontarkan untuk setiap kita orang yang percaya. Menurut kamu, siapakah aku ini? Dan jawabannya, saudaraku, kita bisa menjawabnya setiap kita masing-masing secara pribadi. Karena Tuhan merindukan pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Dari pengetahuan firman Tuhan yang kita hidupi, kita mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Dari pengalaman, saudaraku berdoa supaya ada perwahyuan secara pribadi. Dan dari perwahyuan, saudara akan mendapatkan pengenalan yang lebih dalam dengan Tuhan. Saudaraku, mungkin ada di antara saudara yang sudah jauh daripada Tuhan. Saya mengundang saudara yang menonton ibadah online ini, mari balik kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan mau bersekutu dengan kamu, bersekutu dengan kita. Dia rindu. Mari saudara datang kepada Tuhan. Saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap agama bagus, tapi agama tidak mati bagi dosa-dosa kita. Tetapi kita yang saat ini mendengar, melihat, dan terketuk pintu hatinya, mari bersama-sama saya. Kalau saudara mau, mari kita berdoa. Tuhan ada di tempat ini, dan Tuhan ada di tempat saudara berada. Inilah waktunya. Jangan keraskan hatimu, karena Tuhan mau memiliki hubungan pribadi dengan engkau. Dan Dia mau melawat hidupmu, supaya hidupmu boleh menjadi tentara-tentara yang Tuhan ubahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau itu saudara, mari pejamkan mata, berdoa bersama-sama saya secara pribadi. Bapa Surgawi, Kau melihat setiap Tuhan tangan yang diangkat kepadamu dan hati yang dibuka. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah diketuk oleh firman-Mu. Kami sadar, mungkin kami sudah jauh daripadamu. Tapi ketika kami mendengar firman-Mu, Engkau memanggil kami kembali. Dan kami sadar benar, kami adalah orang-orang yang berdosa. Tuhan, kami mohon ampun untuk segala dosa-dosa kami. Dan Tuhan, kami minta darah Yesus menyucikan segala dosa-dosa kami. Hari ini, dengan penuh keyakinan, kami mau Tuhan mengakui dengan mulut kami apa yang kami percayai dengan hati kami, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mati bagi dosa-dosa kami, dikuburkan dan pada hari ketiga dibangkitkan dari kematian. Hari ini dengan penuh keyakinan, saya mau membuka hati saya dan mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Terima kasih Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus, penuhi saya dengan firman-Mu. Dan hari ini juga saya percaya saya sudah diselamatkan. Di dalam nama Yesus, saya menjadi anak Allah dan menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.